Baik, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Zahira Areni Febriza, salah satu mahasiswa UNJ dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya presentasi mengenai penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Boleh salin dia berikutnya. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian pola hidup sehat, yang kedua ada penerapan pola hidup sehat, yang ketiga ada manfaat pola hidup sehat, dan yang terakhir ada referensi. Sharing dia berikutnya. Yang pertama itu ada pola hidup sehat. Sharing dia berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pola hidup sehat, kita akan mengetahui dulu apa itu hidup sehat. Nah, menurut Kemenkes, hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani, mental, ataupun masalah jasmani yaitu fisik. Nah, hidup sehat bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Akan sudah menjadi tren zaman sekarang bahwa hidup sehat ini menjadi sebuah hal penting yang harus dilakukan. Nah, sebab memiliki tubuh yang sehat harus diawali dengan hidup sehat dan bersih, sehingga tubuh kita akan terbebas dari penyakit. Boleh saya lihat berikutnya. Selanjutnya ada apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memerhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Tak hanya soal makanan, tapi juga kebiasaan orang itu dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup. Nah, kesehatan adalah hal yang penting untuk mendukung semua kegiatan dan aktivitas yang akan kita lakukan, karena menerapkan pola hidup sehat itu bisa membuat seseorang terhindar dari berbagai masalah dan gangguan kesehatan, seperti serangan bakteri, penyakit, dan virus. Nah, itu sebabnya penting untuk menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa dimulai dari makanan, minuman, asupan nutrisi, serta kebiasaan berolahraga seseorang. Nah, pada dasarnya penerapan pola hidup sehat ini memang identik dengan faktor makanan yang biasa dikonsumsinya. Nah, jadi sangat penting bagi teman-teman untuk menjaga asupan makanan sehari-hari ini. Tidak perlu hindari mengkonsumsi makanan kurang sehat seperti fast food dan konsumsi makanan-makanan yang memiliki dan berhenti konsumsi makanan yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Karena dampak tersebut bisa muncul dalam rentang waktu yang beragam. Efek jangka panjangnya bisa membuat tubuh mengalami obesitas. Nah, selain aspek makanan yang sehat bergizi, menjaga kondisi tubuh tetap bugar juga penting. Nah, caranya adalah dengan berolahraga secara teratur. Untuk dapat menerapkan pola hidup sehat ini memang bukanlah hal yang boleh saling jauh berikutnya. Yang kedua adalah manfaat pola hidup sehat. Saling jauh berikutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan ya, 5 manfaat pola hidup sehat. Yang pertama adalah meningkatkan mood. Nah, meningkatkan mood ini mood atau suasana hati ini akan menjadi lebih baik jika kita memperhatikan pola hidup sehat. Hasil studi yang dilansir dari American Journal of Health Behavior menyatakan bahwa gaya hidup sehat yang merupakan gabungan dari pengaturan makan yang lebih sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup dapat membuat otak dan tubuh kita lebih sehat. Nah, dampak baiknya proses berpikir lebih lancar dan suasana hati akan lebih gembira.
Lalu yang kedua ada meningkatkan energi. Nah, aturan makan yang tepat dan sehat akan membantu meningkatkan produksi energi yang ada dalam tubuh. Jika hal tersebut diimbangi dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, dapat membantu memaksimalkan proses metabolisme dalam tubuh secara lebih optimal. Tubuh pun akan memiliki pasokan energi yang cukup untuk melangsungkan aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya ada mencegah dari penyakit yang berbahaya. Nah, pola hidup yang sehat dapat juga menghindarkan kita dari resiko terjangkit beragam penyakit berbahaya. Tim kesehatan dari Mayo Clinic menjelaskan bahwa konsumsi makanan yang tepat akan membuat metabolisme dalam tubuh berjalan lebih maksimal. Nah, tubuh akan menerima asupan gizi secara merata sehingga masing-masing dapat bekerja dengan baik. Hasilnya, tubuh lebih sehat dan tak mudah mengalami berbagai macam penyakit yang berbahaya. Lalu yang ketiga ada memperpanjang usia. Nah, manfaat dari pola hidup sehat ini dapat diketahui dari tingginya angka harapan hidup. American Council melakukan studi selama 8 tahun. Studi ini tuh melibatkan 13.000 orang yang mana berhasil membuktikan bahwa orang yang rutin melakukan jalan kaki setiap 30 menit dapat memperpanjang kesempatan mereka untuk hidup lebih lama. Hal itu diimbangi dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat cukup, maka proses regenerasi dan metabolisme sel menjadi lebih optimal, sehingga tubuh pun lebih sehat dan tak mudah sakit. Lalu yang terakhir adalah mengontrol berat badan. Nah, manfaat yang diperoleh dalam menerapkan pola hidup sehat ini dapat membuat kita dapat membuat berat badan kita menjadi lebih terjaga. Selain itu, makanan yang dikontrol dan tidak sembarangan yang dimakan juga dapat menghindari asupan lemak, kolesterol, dan gula yang berlebihan. Kembali jika itu sejalan dengan olahraga teratur dan tidur yang cukup, akan membantu kelancaran metabolisme tubuh dan membuat penyerapan gizi menjadi lebih maksimal. Boleh sharing dia berikutnya. Lalu pembahasan berikutnya adalah penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya. Nah, penerapan pola hidup sehat. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, langkah pertama dalam menerapkan pola hidup. Nah, langkah pertama dalam menerapkan pola hidup sehat ini adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, makanan yang dikategorikan sebagai makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Artinya, makanan tersebut harus yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit atau memunculkan racun bagi tubuh. Nah, selain makanan sehat dan bergizi, kita juga dapat mengonsumsi, kita juga perlu mengonsumsi air minum yang sehat. Air minum sehat ini adalah air minum yang banyak mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu seperti makanan, air minum yang sehat juga harus bebas dari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan seperti minuman beralkohol ataupun minuman bersoda. Minuman sehat ini bisa kamu dapatkan dari jus-jus atau dari jus sayuran dan buah segar. Namun yang terpenting adalah menjaga asupan air putih dengan baik, jangan sampai tubuh kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi. Lalu yang kedua adalah asupan gizi seimbang. Nah, asupan langkah selanjutnya untuk menerapkan pola hidup sehat adalah dengan memastikan tubuh mendapat gizi seimbang setiap hari. Untuk menjaga asupan nutrisi dalam tubuh, kamu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Namun, bergizi saja tentu tidak cukup. Makanan dan minuman tersebut sebaiknya bukanlah produk kemasan, atau dengan kata lain, makanan tersebut haruslah sayuran dan buah-buahan yang segar. Gizi dalam sayuran dan buah-buahan segar tentu lebih sehat, apalagi
sayuran dan buah-buahan tersebut pastinya bebas dari pemanis dan pengawet buatan sehingga tidak memiliki efek buruk bagi kesehatan tubuh. Boleh selanjutnya berikut. Nah, selanjutnya ada rajin berolahraga. Yang ketiga adalah dengan rajin berolahraga. Nah, kebiasaan berolahraga haruslah benar-benar rutin dilakukan. Nah, kebiasaan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Dengan berolahraga, tubuh dan tulang akan terbiasa bergerak aktif. Tidak hanya itu, olahraga juga bisa mencegah tubuh terbebas dari bahaya obesitas. Saat berolahraga, tubuh akan berkeringat dan lemak yang terdapat dalam tubuh akan terbakar sehingga tubuh pun akan terasa lebih ringan, sehat, dan bugar. Lalu istirahat yang cukup. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menjaga waktu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini berarti memiliki jam tidur yang ideal dan menghindari kebiasaan begadang. Terlalu sering begadang bisa membuat tubuh terasa lemas dan pikiran mudah stres. Boleh saling dia berikutnya. Lalu yang terakhir ada menjaga kebersihan lingkungan. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting karena lingkungan kotor bisa menjadi sumber penyakit dan virus, seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Sebabnya, membersihkan lingkungan dan menjaga sirkulasi ventilasi udara harus sering dilakukan. Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pola hidup kesehatan seseorang. Nah, salah satu adalah kebiasaan dan gaya hidup yang dijalaninya. Kesalahan itu bisa saja terjadi karena pengaruh lingkungan sosialnya. Pada dasarnya, gaya hidup seseorang dapat diubah. Misalnya dengan memberikan pemahaman bahwa gaya hidup sehat itu penting, serta kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang selalu berubah juga pengaruhi pola hidup seseorang. Boleh saya lihat berikutnya. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Jika teman-teman partisipan ingin mengetahui lebih dalam materi mengenai pola hidup sehat, boleh banget mengunjungi situs-situs yang ada di tabel referensi ini. Lalu dia berikutnya. Nah, sebelum menutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi partisipan yang ingin bertanya. Tanya jawab ini akan saya langsung menjawab ketika partisipan menanyakan pertanyaan. Boleh kepada partisipan yang ingin bertanya, mengaktifkan fitur angkat tangan atau raise hand. Baik, untuk partisipan yang ingin bertanya pertama ada Stephanie Santika Putri. Ya, baik. Terima kasih Zafira Arayani yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat bagus mengenai pola hidup sehat dan tentunya presentasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya Stephanie Cantika Putri izin bertanya. Berdasarkan tadi pola hidup sehat yang telah dipaparkan, apa yang harus kita lakukan jika kita ini ingin menjaga pola hidup sehat tetapi tidak memiliki banyak waktu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, nah, saya akan segera menjawab. Jika tidak memiliki banyak waktu, masih ada beberapa cara untuk menjaga pola hidup sehat. Di antaranya adalah membuat jadwal yang efektif untuk mengatur waktu, lalu memilih makanan yang sehat dan mudah disiapkan. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau lari pagi, melakukan olahraga di rumah menggunakan peralatan sederhana seperti matras dan juga dumbbell. Itu dari Stefani, apakah terjawab? Sudah dapat terjawab, Zafira. Terima kasih. Terima kasih kembali, Stefani.
Baik, untuk partisipan berikutnya ada Gadis Oktavianti. Ya, terima kasih Zafira atas penyuluhannya. Saya izin bertanya, apakah pola sehat itu hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki masalah kesehatan aja ya? Udah, Baik, itu aja. Terima kasih. baik, kembali. Saya akan langsung menjawab. Eh, Hidup sehat itu tentu saja tidak diperuntukkan hanya untuk orang yang memiliki masalah kesehatan. Hidup sehat ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang memiliki masalah kesehatan maupun yang tidak. Nah, pola hidup sehat ini merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhannya. Itu merupakan juga sangat penting bagi diri kita sendiri. Itu tadi. Terima kasih Zafira. Kasih kembali. Baik, selanjutnya Anissa Widya Syahira. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Zafira. Apakah suara saya terdengar dan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Zafira. Tadi presentasinya sangat menarik dan materi yang dibawakan juga pastinya bermanfaat dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin bertanya juga nih seputar mungkin keresahan yang sering kali dialami oleh orang-orang muda ya, di mana mereka itu merasa bahwa kalau misalnya kita berolahraga dengan intensitas yang tinggi itu tuh lebih baik. Nah, kira-kira sebetulnya olahraga yang intensitasnya tinggi itu lebih baik daripada olahraga yang ringan atau enggak ya? Kira-kira bagaimana Zafira? Terima Eh, kasih. Baik. Eh, Sebenarnya tidak selalu demikian ya, karena olahraga yang intensitasnya tinggi memang dapat membakar kalori lebih banyak. Namun itu tidak berarti bahwa olahraga ringan tidak memiliki manfaat yang sama. Nah, olahraga yang ringan seperti jalan kaki atau yoga atau bersepeda atau bermain olahraga ringan seperti badminton, basket, dan voli itu juga memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Seperti itu, Anissa. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Tasya Rahmah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas sosialisasi yang disampaikan. Saya izin bertanya, seperti yang kita ketahui ya, makanan tidak sehat itu jauh lebih enak dibandingkan makanan sehat. Nah, apakah kita harus menghindari makanan yang enak jika kita ingin menjaga pola hidup sehat? Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Seperti yang Tasya bilang bahwa apa sih makanan yang buruk bagi tubuh itu memang sangat enak jika kita santap ya. Tapi tidak harus. Yang penting adalah mengonsumsi makanan yang sehat ini harus seimbang. Namun jika kita ingin mengonsumsi makanan yang tidak sehat, sebaiknya dilakukan dengan secukupnya saja dan tidak terlalu sering. Uh, dan juga di perkembangan zaman ini juga banyak sekali makanan-makanan enak dengan kalori rendah dan juga sehat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memakan makanan yang sehat. Seperti itu, Tasya. Baik, terima kasih Jeffrey atas jawabannya. Sekali atas pertanyaannya. Selanjutnya ada penanya terakhir yaitu Dian Fadila. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang bermanfaat. Saya izin bertanya, tadi kan sebelum udah dijelaskan mengenai pengertian dan juga manfaat dari pola hidup sehat. Nah, untuk memulai itu, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga pola hidup agar tetap sehat? Terima kasih. Baik, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Jadi, jika kita ingin mulai menjaga pola hidup sehat itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, menurut saya pribadi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui pola makan yang tepat. Sehingga, apa sih,
gizi yang kita terima dalam tubuh kita itu dapat tercukupi dengan baik. Lalu mulailah dengan perubahan kecil seperti menghindari makanan yang tidak sehat seperti makanan fast food, lalu makanan berkaleng, makanan instan, dan menggantinya dengan makanan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau makanan yang mengandung serat. Nah, lakukan olahraga secara teratur mulai dari olahraga ringan seperti jalan kaki atau jogging atau bersepeda. Lalu hindari stres dan cari cara untuk mengatasi stres tersebut. Mungkin bisa dengan melakukan hobi seperti membaca buku, menonton film, atau berjalan-jalan. Lalu jangan lupa untuk tidur yang cukup agar kebutuhan istirahat kita terpenuhi. Seperti itu, Dian, apakah terjawab? Sudah sangat menjawab, Zafira. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Dian. Baik, untuk mengakhiri presentasi kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada partisipan yang telah bergabung, hadir, dan juga menanyakan pertanyaan yang sangat bagus untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga, maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.